نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah sampai saat ini masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam. Mudah-mudahan nikmat iman, nikmat Islam ini bisa kita pertahankan, bisa kita jaga, bisa kita rawat sampai ujung kehidupan kita sehingga tidaklah kita mati kecuali dalam keadaan memegang teguh iman dan Islam. Sebab jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fitnah akhir zaman begitu dahsyat, begitu luar biasa. Bahkan digambarkan di dalam satu hadis, saking dahsyatnya fitnah itu, ada orang yang paginya beriman, lalu sorenya dia dalam keadaan kafir. Atau dia sorenya beriman, paginya sudah dalam keadaan kafir. Kenapa? Karena begitu dahsyatnya fitnah akhir zaman ini. Dan Nabi SAW menyampaikan tentang fitnah itu sekaligus memberikan solusi kepada kita. Bagaimana selamat di zaman fitnah itu. Kata Nabi di dalam salah satu hadisnya, Badi'u bil a'mali fitanan. Bersegeralah kalian melakukan suatu amal sebelum datangnya fitnah. Kaki lailil majlum. Yang fitnah itu seperti potongan malam yang gelap gulita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ketika kita berada di satu lingkungan, satu keadaan yang gelap gulita, pasti tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali kita butuh cahaya. Maka begitu pula ketika kita berada di tengah kepungan gelapnya fitnah ini, maka yang kita butuhkan juga adalah cahaya. Cahaya itu adalah ilmu. Ilmulah yang akan menuntun kita. Ilmulah yang akan membimbing kita sehingga kita bisa meniti jalan kehidupan ini dengan baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kedua kalinya salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau, umat-umat beliau, dan mudah-mudahan kita digolongkan menjadi umat-umat beliau, umat yang telah mendapatkan syafaat beliau insyaallah, dan umat yang senantiasa istiqamah di atas jalan sunnah beliau. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita sampaikan bahwa di masjid ini malam Selasa kajian kita memang tematik kita tidak membahas kitab tertentu, buku tertentu, tapi kita jadikan kajian kita ini kajian tematik, kita bahas hal-hal yang kita anggap penting dan hal-hal yang memang berkaitan dengan keadaan kita. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita memasuki atau sedang berada di bulan Rajab. Bulan Rajab ini bulan mulia, tapi di dalam berbagai kesempatan saya kemudian mengingatkan jangan sampai kita nodai kemuliaan bulan Rajab ini dengan ikut menyebarkan hadis-hadis palsu, ya.
Biasanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika bulan Rajab itu ya banyak beredar hadis-hadis palsu ya. Sekalipun maknanya baik, tapi kalau itu dinisbatkan kepada Nabi, tentu sesuatu yang tidak boleh. Kita sebutkan saja beberapa hadis yang menyebutkan, disebutkan ya, ini hadis palsu. Rajabun syahrullah. Rajab adalah bulan Allah. Wa sya'banu syahri. Bulan Sya'ban adalah bulanku. Maksudnya bulan Rasulullah. Wa Ramadan syahru ummati. Dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Ini hadis termasuk hadis maudhu, hadis palsu. Kemudian ada lagi. Kalau tadi hadis palsu yang menjelaskan keutamaan. Sekalipun maknanya secara umum baik-baik saja, tapi menisbatkan itu kepada Nabi dan memberikan nama bulan-bulan itu dengan yang tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, tentu tidak boleh. Nah, kemudian ada lagi la taf'alu an awali jum'atin min rajabin fa innaha lailatun tusammiha al malaikatu ghaib, ya. Janganlah kalian lalai. Maaf tadi saya membaca di depan, bukan la taf'alu. La tagfulu. Janganlah kalian lalai, ya, dari beribadah pada malam Jumat pertama di bulan Rajab. Karena malaikat menamakannya dengan Al-Ghaib. Biasa ada juga yang mengenal dengan sholat Al-Ghaib. Ya, macam-macam lagi nanti hadis-hadis yang menyebutkan, bahkan ada hadis yang begitu dahsyat. Barang siapa puasa satu hari di bulan Rajab dan sholat 4 rakaat, di rakaat pertama baca ayat kursi 100 kali, di rakaat kedua baca surah Al-Ikhlas 100 kali, maka dia tidak mati hingga melihat tempatnya di surga atau diperlihatkan kepadanya sebelum mati. Ini juga hadis maudhu, ya, hadis yang tidak tepat. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan justru kita memperhatikan hadis-hadis maudhu itu, yang dikhawatirkan justru kita kehilangan amal-amal yang seharusnya utama untuk dikerjakan, ya. Ketika kita mengatakan bahwa bulan Rajab itu banyak beredaran hadis-hadis palsu, kita perlu pertegas juga. Bukan berarti kita tidak menyebutkan keutamaannya, ya. Atau kita menganggap bahwa bulan Rajab itu bulan yang tidak utama, bukan. Hendaklah kita menetapkan keutamaan bulan-bulan ini, ya, bulan-bulan Rajab ini, bulan Rajab ini dengan yang memang sudah jelas apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Simple, ya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa keistimewaan bulan Rajab? Keistimewaan bulan Rajab itu ini sudah sering kita ulang-ulang di berbagai kesempatan pengajian kita, bahwa ya bulan Rajab terletak, ya, bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban, dia terletak di antara dua itu. Bulan Rajab itu termasuk Syahrul Haram, Ashharul Hurum. Ya, ini kita ulang kembali sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36.
Di situ dikatakan inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikat dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu, mendolimi diri kamu dalam 4 bulan tersebut. Jadi ini pertama ditetapkan oleh ayat. Nah memang di dalam ayat ini belum disebutkan 4 bulan itu apa saja. Maka kan kita butuh tafsir. Ya, kita butuh tafsiran terkait dengan ayat ini. Bagaimana cara menafsirkan ayat itu? Yang pertama, tentu kita mencari penjelasan ayat itu dengan ayat lagi. Kadang-kadang ayat di satu tempat dijelaskan di dalam ayat yang lain. Ya, dalam banyak ayat begitu. Tapi kalau tidak ada disebutkan secara detail 4 bulan ini, ya, di dalam ayat Al-Quran, maka yang kedua kita carilah penjelasannya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ternyata ada hadis Nabi yang menjelaskan tentang ini, yakni hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Bakar. Nabi bersabda, "Az-zamanu qadista qadistada kahaitihi yauma khalaqas samawati wal ard." Setahun itu berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. As-sanatu isna asyara syahran. Setahun itu kata Nabi ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Ya. 4 di antaranya adalah bulan haram. Salah satu mutawalliyatun. 3 itu berurutan. 4 bulan itu 3 berurutan. Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Dzulqa'dah bulan Dzulhijjah, setelah itu bulan Muharram. Satu lagi wa Rajabu muda, bulan Rajab. Alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yang terletak di antara bulan Jumadil Akhir dan juga bulan Sya'ban. Letak itu. Jadi 3 berturutan, kemudian 1 jauh. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau 3 berturutan itu biasanya kita masih perhatian. Tapi kalau 1 dah jauh, ini umumnya kita lupa. Ya, manusia itu kan mudah sekali lalai. Kalau kita lihat bulan Zulqa'dah itu kan urutannya itu Ramadan. Kalau setelah maksudnya dimulai dari Ramadan, Ramadan. Tentu semangat sekali kita bulan Ramadan. Apa Syawal, ya. Oh, masih dekat dengan Ramadan. Nah, begitu selesai Syawal, Zulqa'dah kita ingat di bulan mulia, bulan haram, bulan suci. Masih kita jaga. Setelah Zulqa'dah itu bulan Zulhijjah. Nah, bulan Zulhijjah, apalagi di situ ada Idul Adha. Kita masih kemudian semangat juga. Setelah bulan Zulhijjah, masih ada semangat Zulhijjahnya, masih bulan haji di bulan Zulhijjah itu, nah kita ketemu bulan Muharram. Nah itu juga masih ada suasananya. Tapi setelah itu agak panjang, lepas sudah bulan Muharram. Nah ini biasanya membuat
Kalau kita boleh katakan grafik amal soleh kita itu menurun. Ya. Nah, kita diingatkan di bulan Rajab. Di bulan Rajab ini kita diingatkan untuk kemudian bersiap kembali. Maka ibarat peluit itu, ini tanda sudah persiapan kita. Bulan Rajab, ini bulan mulia, siap-siap. Tidak lama lagi. Setelah itu, Sya'ban kemudian masuk Ramadan. Makanya tema kita adalah bulan Rajab, saatnya kita berbenah diri. Saatnya kemudian kita bersiap. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi keempat bulan tadi ya adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. Dan hendaknya semua jamaah di sini hafal nanti nama-nama bulan ya, nama-nama bulan apa bulan Qamariyah dalam tahun Hijriah itu tahu kita. Mulai bulan pertama apa Pak? Bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Kalau nanti disebut Jumadil Sani itu sama ya. Ya. Kemudian bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Kalau Syawal pasti ingat Pak. Bahkan Ramadannya belum kebayangnya Syawal duluan. Ada THR-nya kan. Setelah Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini yang diingat kenapa? Dalam hal bulan, di situ penentuan ibadah-ibadah kita itu di bulan. Dengan Januari, Februari jadi ingat. Ini diingat juga, enggak apa-apa. Kenapa bayar hutang kan bulan ini, Pak? Kalau yang masih ini gajian bulan ini, ya. Nah, tapi nggak ada kaitannya dengan ibadah. Kalau ibadah kita tadi, nah ini diingat. Lalu ada apa? Kenapa sih disebut bulan haram itu kenapa? Nah, tadi kita sudah ayat dengan hadis. Kemudian ayat dengan penjelasan para sahabat. Kenapa penting penjelasan para sahabat? Karena para sahabat ini yang mengetahui ketika ayat ini turun mereka hidup pada masa itu. Dan tidak hanya itu, para sahabat ini juga mendapatkan penjelasan tentang ayat tersebut itu langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ibaratnya sahabat itu adalah muridnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung. Nah, terkait dengan At-Taubah 36 tadi yang kita sebutkan tadi, Ibnu Abbas mengatakan Allah mengkhususkan 4 bulan tersebut sebagai bulan haram dan dianggap sebagai bulan suci, bulan mulia. Melakukan maksiat pada bulan tersebut dosanya akan lebih besar dan amal saleh yang dilakukan akan menuai pahala yang lebih banyak. Ya. Jadi disebut sebagai al-haram itu menunjukkan keistimewaannya yang memiliki konsekuensi. Segala amal kebaikan dilipat gandakan. Segala dosa, maka dosanya lebih besar lagi. Kenapa kok buat dosa di situ dosanya lebih besar lagi? Satu, karena berbuat dosanya. Yang kedua, karena menodai kesucian bulan tersebut. Kan selain menyebutkan Al-Haram ini dikaitkan dengan nama bulan, nama waktu, Allah juga mengaitkannya dengan nama tempat. Ada Al-Haramain, 2 tanah suci, Mekah dan Madinah. Ada juga masjid, Masjidil Haram. Tentu melakukan amal kebaikan
di Masjidil Haram itu ya lebih utama dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Begitu juga ya, melakukan dosa, kedoliman, kemaksiatan di masjid itu ya tentu lebih besar lagi dosanya dibandingkan masjid-masjid lain. Ini konsekuensi daripada pemuliaan atau penyebutan bulan itu sebagai bulan haram atau tempat itu tadi sebagai tempat yang suci, tempat yang mulia. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita sekaligus saat ini pilihannya adalah memaksimalkan amal soleh kita. Amal soleh kita dilipat gandakan. Satu, karena memang itu amal soleh. Yang kedua, kita termasuk yang memuliakan waktu itu. Tapi ingat, untuk bulan Rajab, itu tidak ada hadis sahih atau hadis yang bisa diterima menjadi landasan untuk ditetapkannya berpuasa, sholat, atau amal-amal khusus pada tanggal-tanggal tertentu. Beda, kalau bulan Zulhijjah ada ya puasa, apa Pak, puasa di bulan Zulhijjah, puasa apa? Puasa Arafah. Ada syariatnya kan? Di bulan Muharram sama-sama bulan haram tuh. Sama-sama bulan mulia ada puasa Asyura. Nanti mulai tanggal 9-nya juga puasa Tasu. Kenapa? Ditetapkan oleh dalil tadi. Adapun di bulan Rajab ini tidak disebutkan. Nah, kalau tidak disebutkan, tidak usah kita khususkan. Ya. Jadi gimana? Kapan puasanya? Berpuasalah dengan puasa-puasa yang sudah ditetapkan, sudah disyariat. Kita bisa berpuasa Senin Kamis. Mungkin kemarin-kemarin kita lupa. Kemarin-kemarin kita lalai. Kemarin-kemarin sibuk. Nah, puasa Senin Kamis ini dimulai. Hitung-hitung persiapan menyongsong datangnya bulan Ramadan. Ya. Atau kalau mau lagi puasa Daud dimulai 2 bulan. Ya, Rajab dan Sya'ban. Kalau kita kuat, puasalah puasa Daud. Susah Pak Ustadz, jangankan puasa Daud Senin Kamis saja Pak ya. Ya sudah, kalau begitu ayamul bidnya saja. Ya, 13, 14, 15-nya. Begitu juga sholat tidak disyariatkan. Ada sholat-sholat khusus. Ya, banyak aja sholat malamnya, sholat duhanya, sholat-sholat sunnah yang lainnya, ya, qobliyah, ba'diyahnya. Kita tingkatkan. Kenapa? Waktunya ini sangat baik sekali. Begitu juga tadi kita menyinggung, ya, tinggalkanlah segala dosa dan maksiat karena pada bulan ini besar dosanya. Dosa karena melakukan pelanggaran itu, karena melakukan dosa itu. Yang kedua menjadi dosa karena kita menodai kemuliaan bulan. Ya. Jadi kesempatan juga bagi kita untuk bertaubat, ya, untuk berbenah diri dengan taubatan nasuha, untuk menyongsong tibanya bulan Ramadan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana para ulama dulu, terutama generasi salafus saleh, mereka menjelaskan tentang bulan Rajab. Memang ada doa yang biasa dibaca, ya. Allahumma baik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Secara sanad hadisnya itu lemah, ya. Artinya kita
kalau menisbatkan itu doa Nabi, ya, nah itu lemah hadisnya dhaif. Tapi kalau kita baca secara umum saja sebagai doa mutlak, sebagai doa yang umum itu boleh, ya. Kenapa? Karena secara makna itu baik. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Tapi tadi tidak kita anggap ini sebagai sebuah hadis. Kan kalau berdoa boleh, bahkan bahasa Indonesia saja kita boleh. Ditambah itu lagi memang para ulama ya menyebutkan bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan ini memang punya satu keterkaitan. Misalnya Abu Bakar Al-Balkhi ya menyebutkan syahrul Rajab, syahrul Jam'i, wa syahrul Sya'ban ya, syahrul Sakyil Jam'i, wa syahrul Ramadan, syahrul Hisadil Jam'i ya. Bulan Rajab saatnya menanam. Bulan Sya'ban saatnya menyirami tanaman. Dan bulan Ramadan saatnya menuai hasil atau memanen tanaman itu tadi. Nah, beliau juga kemudian mengatakan, misalan Rajab adalah seperti angin, Sya'ban seperti awan yang membawa hujan, sedangkan Ramadan seperti hujan. Barang siapa tidak menanam di bulan Rajab dan tidak menyiraminya di bulan Sya'ban, bagaimana mungkin dia akan memanen hasilnya di bulan Ramadan? Ya. Jadi diumpamakan yang pertama itu seperti angin, Pak. Sebelum turun hujan kan biasanya kondisinya angin. Setelah angin ada awan, Pak, hujan. Kemudian setelah itu turun hujan. Nah, ini kita ini persiapan menanti keberkahan hujan. Dimulai dulu dengan angin-anginnya di bulan Rajab. Ya. Dimulai dengan angin-anginnya dulu. Nanti bulan Sya'ban itu seperti awan yang membawa hujan. Nah, nanti di bulan Ramadan hujan. Beliau juga mengatakan tadi bulan Rajab itu bulan menanam. Artinya kalau kita bercita-cita ingin sukses Ramadan kita nanti, tentu ingin menuai pahala yang banyak di bulan Ramadan nanti, ya sudah, mulai menanamnya itu saat ini. Tentu kita kan berharap sekali bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Kalau dipertemukan kita tidak tahu. Jangan-jangan itu Ramadan kita terakhir, makanya kita pengen maksimal. Dan harus ada keinduan di dalam hati kita untuk bisa berjumpa kembali dengan Ramadan. Kalau Rajab ini sudah datang, lalu sedikit pun tidak ada keinduan kita pada bulan Ramadan, patut dipertanyakan hati kita. Ini dah Rajab, ini dah diingatkan. Sedikit pun tidak tergerak hati kita untuk memikirkan bagaimana Ramadan kita. Padahal tradisi salafus soleh dulu. Sepanjang tahun doa mereka terkait dengan Ramadan ini dibagi dua. Ramadan dan 6 bulan, ya, dan bulan berikutnya itu doa mereka memohon kepada Allah, ya Allah, terimalah amal ibadahku di bulan Ramadan. Itu doanya. Mulai bulan Ramadan, bulan Syawal. Mereka tuh sangat bersungguh-sungguh berdoa supaya amal ibadah mereka diterima di bulan Ramadan ini. Tapi 6 bulan berikutnya, 6 bulan menjelang Ramadan, doa mereka, ya Allah, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Itu sudah sejak 6 bulan sebelumnya.
Mungkin mulai Rabiul Awal, Rabiul Akhir itu udah doa ya Allah izinkan kami bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, makanya saya katakan tadi, kalau di bulan Rajab saja sudah semakin dekat, tinggal 2 bulan, tidak tergerak hati kita ingin ya rindu bertemu dengan bulan Ramadan, nah, bagaimana keadaan hati kita? Maka mulailah kita menanam. Makanya saya katakan di tema ini saatnya kita berbenah, ya, saatnya kita bersiap menanam. Ya, mulai lagi amal-amal saleh kita, baca Quran kita, sedekah kita, zikir kita. Jangan nunggu nanti bulan Ramadan baru mulai. Kalau dibilang ngaji, baca Quran, belum Ramadan, nah, jangan gitu. Udah justru mulai sekarang ini kita tanam. Nanti di bulan Sya'ban itu bulan menyiami supaya tumbuh subur. Nah, jadi bulan-bulan sekarang ini nggak usah gaspol dulu, Pak. Kalau nggak sanggup, nggak biasa, kecuali yang sudah biasa. Wah, pulang nih semangat. Nggak tidur semalaman, ngaji 2 juz langsung. Tapi udah malam ini aja. Malam besok nggak lagi. Ya, nah, itu kan kalau olahraga tanpa pemanasan, semangat boleh tinggi. Ya, begitu pasang sepatu, ya, langsung main mini soccer sama Mas Dwi. Mana Mas Dwi? Ya, tapi tidak sampai 10 menit kam sudah. Kenapa? Semangat besar, persiapan nggak ada. Ya, nah, mungkin mulailah kita selembar atau sehalaman dulu naik. Nanti di bulan Sya'ban, nah itu bulan menyiami. Mulai kemudian kita tingkatkan. Ya. Di bulan Ramadan, itu bulan kita memanen. Sudah stabil sudah. Nah, biasanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita temui orang-orang yang biasanya tanggal 1 Ramadan tuh Pak lemes, ya, ketahuan nggak biasa biasa puasa kecuali hanya bulan Ramadan ini. Begitu salat tarawih juga ngeluh panjang. Imamnya baca 1 juz atau ada yang pernah nggak 1 juz, ya, diprotes, jangan panggil lagi imam, ya, yang lain. Begitu imamnya baca kulhu, ah ini bagus, catat nomor teleponnya. Kayak ada ya, ya. Ya, tentu imam juga harus menyesuaikan dengan keadaan ya. Tapi maksud saya kita juga jangan terlalu gini ya, kalau Ramadan itu imamnya kurang lebih lah menyesuaikan dengan kondisi jamaahnya, jangan 2 jam 1 jam apa 1 jam setengah atau 1 juz itu kalau di masjid-masjid kampung mungkin kelamaan. Tapi jangan juga 30 menit kita juga anggap panjang. Ya. Nah, jadi sama-sama kurang lebih lah ya, sama-sama kurang lebih. Jadi karena sudah dibiasakan ya tinggal panen tadi itu. Ada juga analogi itu. Kalau baru bulan Ramadan kita langsung gas, itu seperti sepeda motor, Pak. Ya, begitu nyala langsung gigi satu, ya, loncat dia, tapi habis itu jatuh. Orang tanpa persiapan itu masjid penuh, gigi satu langsung kan. Tapi setelah itu banyak yang berguguran, berjatuhan. Makanya pentingnya pemanasan terlebih dahulu. Ya, nah, jadi bulan Rajab ini bulan yang tepat bagi kita untuk berbenah, untuk mempersiapkan, dan sudah saatnya kita harus mempersiapkan. Ya, kita lihat kalau ada event-event besar, kalau ada peristiwa-peristiwa atau ada acara-acara nasional, internasional, itu hebohnya sudah beberapa bulan sebelumnya. Misalnya mau Piala Dunia saja, ya, itu setahun sebelumnya
Piala Dunia itu sudah di mana-mana, ya. Iklannya sudah di mana-mana. Mau ada pilkada, ya, itu setahun sebelumnya paling enggak tuh. Bahkan ada 2 tahun sebelumnya sudah mulai foto-foto di mana-mana. Nah, kita sekarang bukan foto-foto, bukan apa yang mau kita persiapkan, amal kita. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita haruskan di penghujung pengajian kita ini, saya ingin menyebutkan ada 3 hal ya, ini sebagai kesimpulan apa yang kita sampaikan tadi, ya. Ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk bulan Rajab ini, ya. Yang pertama, hendaknya seorang muslim menjauhi dirinya dari berbuat zalim, hindari segala bentuk kedoliman-kedoliman, baik kedoliman kepada orang lain, termasuk juga kedoliman kepada diri sendiri. Bagaimana maksudnya mendolimi diri sendiri itu? Mendolimi diri sendiri itu adalah dengan berbuat maksiat. Nah, ya. Jadi bentuk kedoliman kita kepada diri kita sendiri itu adalah berbuat maksiat. Berbuat maksiat itu gimana? Ya, ya bukan hanya melakukan kejahatan. Berbuat maksiat itu termasuk juga meninggalkan kewajiban-kewajiban. Itu dosa juga tuh. Zina, mabok, dosa. Meninggalkan sholat, dosa juga. Cuma kan di mata masyarakat kita coba lihat. Kalau ada yang zina, mabuk, itu ahli maksiat. Tapi kalau ada yang meninggalkan sholat, biasa-biasa aja. Makanya di akhir zaman ini, orang yang rajin ke masjid itu dianggap soleh banget, Pak. Ya. Padahal di zaman dulu itu bukan orang soleh banget. Itu standar memang muslim itu begitu. Ya. Laki-laki sholat berjamaah itu, ya mulai dulu ya tandanya begitu muslim itu. Tapi karena banyak yang nggak sholat berjamaah, jadi seakan-akan yang kemudian berjamaah ini spesial. Padahal ya biasa. Orang munafik juga zaman Nabi sholatnya bersama dengan Nabi. Ya. Nah, maka bersyukurlah kita menjadi spesial di akhir zaman ini karena langkah. Karena kata Nabi dalam salah satu hadisnya itu berhijrah, apa, beramal di zaman fitnah, di zaman sulit, pahalanya seperti berhijrah kepadaku. Nah, kita tentu tidak bisa ikut hijrah bersama Nabi dari Mekah ke Madinah. Tapi ketika kita bisa mengamalkan amalan-amalan di zaman sulit ini, maka kita mendapatkan pahala seperti pahala hijrah. Yang pertama itu ya, hendaknya kita meninggalkan perbuatan zalim, tidak gibah, tidak namimah, tidak tajasus, ya, tidak mengeluarkan kata-kata keji untuk orang lain. Nah, di sini di poinnya dipisah. Yang kedua, jangan bermaksiat. Ini jangan mendolimi orang lain. Yang kedua, jangan bermaksiat. Kalau yang saya bahasakan itu adalah apa namanya? Jangan mendolimi diri kita sendiri karena maksiat itu adalah kedoliman kepada diri kita sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, hendaklah setiap orang berlatih, beramal soleh untuk mempersiapkan diri menyongsong tibanya bulan Ramadan. Nah, di sini dikatakan, para salaf terdahulu mengatakan bahwa Rajab adalah bulan menanam dan Ramadan adalah bulan memanen. Kalau lengkapnya tadi Sya'ban bulan menyiami. Mulailah dengan berpuasa sunnah, menjaga sholat 5 waktu bagi laki-laki lebih berjamaah, membaca Al-Quran, dan yang lain-lainnya amal-amal yang banyak sedekah. Ya, saya sering mengatakan bahwa amal-amal yang sunnah itu sudah begitu banyak,
ya, tinggal kemudian kita lakukan saja. Maka bersiaplah menyongsong tibanya bulan Ramadan dimulai dengan bulan Rajab. Sekali lagi, apa yang menjadi tema kita, Rajab adalah bulan kita berbenah, bulan kita bersiap, ya. Jadi berbenah diri menanti datangnya bulan Ramadan. Nah, tadi ini penting ya, mungkin kita sampaikan juga kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita bahwa bulan Rajab itu bulan menanam, bulan Sya'ban bulan menyiami, sedangkan bulan Ramadan bulan memanen. Gimana supaya panenannya bagus? Ya, tanam dulu. Ya. Supaya subur gimana? Disiami. Nah, insya Allah. Kemudian nanti panenannya itu akan baik. Nah, itu jamaah ya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya. Di apa itu 3 menit lagi. Ajarnya sesuaikan yang 3 menit aja lagi, jangan yang kecepatan. Itu nggak apa-apa, kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita diskusi setelah sholat Isya ya. Sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.